Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di review praktikum di pertemuan ke-11 tentang materi Twitter scraping. Jadi ini bagian dari web scraping. Kita mengumpulkan data dari Twitter atau yang saat ini disebut dengan X. Oke, pertama sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini kita akan menggunakan library yang bernama Selenium, yaitu untuk mengotomasi browser web. Nah, jadi ini berguna untuk scraping data dari situs dinamis seperti X. Jadi di sini Selenium digunakan untuk mengambil data secara otomatis. Anggapannya itu kita membuat bot yang nanti akan mengumpulkan data-data dari website yang kita tuju. Nah, jadi kenapa kita di sini menggunakan Selenium? Karena itu tidak perlu APK atau akun developer. Karena sebenarnya untuk Twitter ini, kalau kita mau melakukan web scraping itu sudah tersedia dari Twitternya. Itu ada namanya X Developer. Karena tapi harganya itu mahal. Jadi kita menggunakan cara yang sebenarnya ini ilegal, tapi kalau kita gunakan untuk pembelajaran itu ya tidak apa-apa lah. Yang kedua itu cocok untuk mengambil data publik seperti tweet atau trending topics. Nah, jadi kalau cara ilegal ya seperti ini kita menggunakan web scraping menggunakan Selenium. Tapi kalau cara yang memang dibenarkan itu ada dari aplikasinya. Oke, nah kita lanjut untuk semoga bisa dapat dipahami ya. Kenapa kita menggunakan Selenium dan ada cara legal dan ilegalnya seperti itu. Oke, untuk persiapan lingkungan, yang pertama kita perlu menginstal Seleniumnya dengan menuliskan pip spasi install spasi selen. Oke, jadi di sini kita akan langsung saja mengkopikan kode yang ada di web yang ada di Notion. Akan kita bahas. Kita paste di Jupyter-nya. Nah, sebelum kita jalankan kodenya, maka kita jelaskan dulu per barisnya. Nah, untuk baris 1 sampai 7 ini kita seperti biasa itu kita mengimport modul-modul yang diperlukan. Baris 10 ini membuka Chrome driver. Nah, jadi untuk melakukan web scraping di sini kita menggunakan Chrome driver yang dapat diunduh di sini Google Chrome labs.github.io. Nah, di sini silahkan ini dengan Google Chrome labs.github.io. Di sini kalian mendownload yang Chrome driver sesuaikan dengan OS kalian seperti itu. Misalkan kalian menggunakan Linux, di sini ada kalau Mac di sini nah, dikopikan, di paste. Nah, ini sudah download. Ukurannya kalau di Windows itu 9 MB. Oke, karena kakak sudah download jadi tidak perlu lagi. Kita lanjut. Nah, di sini kita baris 13 itu kita login ke Twitternya. Bisa juga diganti X. Nah, di sini sudah mulai kita mengotomisasi webnya tadi di Chrome driver. Kita menunggu web drivernya memunculkan keseluruhan elemen. Lalu di sini ada tagnya, itu tag dari HTML yang mana itu namanya adalah teks. Nah, lalu kita isi, kita fill username-nya dengan yang ini. Silakan gantikan dengan username kalian.
itu di return. Lalu yang kedua adalah password, silahkan juga ini sesuaikan dengan password kalian. Nah, saya tunggu beberapa detik untuk login, baris 29. Setelah login, langsung kita menuju pencarian. Di sini kita mencari Taman Birin seperti itu. Lalu kita masukkan ke URL-nya. Kita pakai gini, share query-nya. Kita masukkan, lalu itu nanti akan otomatis mencari sesuai dengan apa yang kita inginkan di search query ini, value ini. Tunggu beberapa detik. Nah, di sini juga mulai otomatisasinya itu melakukan scroll 5 kali, lalu mengeksekusi script. Ambil elemen tweetnya. Ini mengambil elemen, kita menggunakan tag artikel, data test ID-nya tweet. Jadi sementara untuk membuat tweetnya ya. Itu di sini kita membuat list untuk menyimpan data tweet. Jadi di sini ulangannya. Nah, di sini pengulangan, mengambil username dari tweetnya, mengambil isi tweet, mengambil jumlah likes-nya, ini opsional tadi ya. Kalau 0 berarti tidak dapat, kalau tidak ada dapat like, tapi di sini kalau dapat berarti kita akan menunjukkan like-nya. Ambil waktu tweet, simpan data tweet ke dalam list tadi yang telah kita buat di baris 48. Oke lanjut. Nah, di sini kita melakukan konversi data tweet menjadi data frame. Lalu kita dari list tadi kita buat ke data frame, atau kita menampilkan data frame-nya. Opsionalnya adalah kita akan menyimpan file ke CSV agar mudah dibaca. Setelah itu, setelah selesai, tutup browsernya. Nah, oke, langsung saja kita jalankan kode ini, semoga tidak error ya. Jalankan, masih proses. Kita tunggu nanti sudah membuka browser from driver, dia membuka X. Setelah tulisan from is being controlled by automated test software, mengisi username, mengisi password. Udah login ke halaman X-nya, langsung mencarikan Taman Birin, otomatis scroll. Atau kita jangan Taman Birin deh ya, ini agak sensitif ya. Kita cari misalkan Piala Dunia. Yang lagi Piala Dunia. Nah, udah mulai nih ya, membuka Chrome driver. Otomatis mengisi username, password. Sudah login, mencari Piala Dunia. Nah, otomatis scroll selama 5 kali 4, dan sekali lagi 5 ya. Nah, sudah. Nah, sudah dapat datanya. Nah, ini kita telah berhasil mendapatkan data berupa user, tweetnya, likes-nya, dan time-nya seperti itu. Nah, kita lihat file CSV-nya tersimpan di dalam CSV dengan nama tweets.csv.
Nah, ini datanya. Ini data user, data tweet, data likes, dan waktunya seperti itu. Ini antara apa ya, likesnya nol. Tidak tahu apakah mungkin ada error pada programnya. Mungkin nanti bisa kita bedah lagi. Gitu. Nah, jadi itu dulu untuk review mengenai Twitter scraping kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dan juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin teknologi scraping seperti ini. Karena ada beberapa dari teman-teman yang sudah mencoba scraping di laptopnya itu terdeteksi dengan bot. Nah, untuk saran kakak, kalau misalnya terdeteksi bot itu ada captcha yang muncul, mungkin coba diganti IP address, from drivernya itu dihapuskan updates-nya, seluruh data yang dihapuskan, ganti jaringan, dan juga karena itu kan sudah terdeteksi dengan spam seperti itu IP tersebut. Oke, mungkin itu dulu dari kakak. Semoga dapat dipahami. Sekian, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.